Film ini berjudul Bid'ah. Walid, kenalkan, Amira Dewi Lia. Allah akan utuskan Walid dengan batin Walid untuk membimbing Dewi ke surga. Jangan malu. Walid simpan hasil antara dia dengan Walid. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria super luar biasa karismatik dan eksotik. Pria ini bernama Walid Muhammad. Dia adalah pemimpin dari sebuah kelompok atau pesantren yang bernama Jihad Ummah. Itu adalah sebuah kelompok keagamaan yang mengeklaim dan percaya bahwa Walid itu adalah jelmaan Imam Mahdi. Sesuai dengan aturan agama yang tertulis di Quran surat An-Nisa ayat 3. Walid memiliki 4 orang istri. Keempatnya percaya bahwa dengan menjadi istri Walid, mereka tengah menapaki jalan menuju surga. Walid menjalankan kesehariannya dengan memberikan ceramah-ceramah kepada para santri dengan ilmu dan tafsir yang ia yakini. Tak hanya Walid, para istrinya pun juga sering memberikan ceramah kepada jamaah-jamaah wanita di pesantren itu. Berjihadlah kamu pada jalan Allah. Baginda adalah yang membawa kita ke jalan surga. Dia merupakan insan terpilih. Mahdi. Terlihat istri pertama Walid sedang memberikan peringatan keras kepada salah satu santri untuk menceraikan suaminya karena menurutnya suaminya adalah lelaki sesat. Cerai. Saya tanya dia menolak ajaran Walid. Malam harinya, digelar sebuah acara yang mereka sebut dengan keberkahan ritual suci. Di acara itu, para santri yang ingin meraih berkah dari Walid diberi kesempatan istimewa, meminum air cucian kakinya lalu mencium kakinya. Mereka percaya itu bukan air biasa. Itu adalah air yang sudah menyentuh kulit suci seorang pemimpin pilihan Tuhan. Air yang menurut mereka bisa menyembuhkan luka batin, bahkan mendekatkan diri ke surga. Apa ini? Tidak Bu. Ikut cewek? Semuanya kurafat Bu. Besar-besar. Di antara kerumunan yang tunduk dan percaya, terlihat seorang wanita yang mempercayai bahwa apa yang dilakukan di sana adalah sesuatu kesesatan. Wanita itu bernama Baiduri. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di pesantren itu. Baiduri adalah wanita yang baru saja selesai kuliah agama di luar negeri yaitu Mesir. Keberadaannya di sana bukan karena panggilan hati, tapi karena ibunya yang memaksa agar Baiduri lebih mendalami ilmu agama dengan ajaran si Walid. Tapi setelah melihat kegiatan agama di sana, alih-alih merasa tercerahkan, Baiduri justru merasa seperti dilempar ke tengah kepalsuan yang berlabel kesucian. Tak selang lama, kini tibalah giliran ibu Baiduri mendapat kesempatan meminum air cucian. Dengan hikmat, ia menunduk lalu meminum air cucian kaki Walid. Setelahnya, dengan tatapan tajam, tanpa suara tinggi, tanpa marah, tapi seakan-akan tekanannya lebih kuat dari bentakan, ibunya memaksa agar Baiduri mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Waduh, bukannya meminum, Baiduri malah menyiramkannya kepada muka si Walid. Akhirnya Baiduri pun langsung dibawa ke rumah dan mendapat caci maki dari ibunya juga sebuah tamparan. Jangan kami hantar ke belajar luar negara. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Segala ajarannya betul. Semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Apa? Waduh, sikit. Di sisi lain, di pondok pesantren, semua orang menganggap bahwa apa yang dilakukan Baiduri adalah puncak kebiadaban. Banyak yang kecewa dengan perilakunya. Namun di sini Walid menunjukkan sebuah ketenangan dalam menghadapi situasi dengan memberi petuah kepada mereka yang kecewa pada Baiduri. Anggaplah saja budak itu seperti seorang imam. Pasti Allah hantar dia. Melihat kesabaran hati si Walid, salah satu istrinya pun memberikan sebuah pendapat untuk menikahkan si Baiduri dengan salah satu santri agar bisa mendidik dan kembali meluruskan jalan Baiduri ke jalan yang benar. Karena ide dari istri keduanya itu cukup cemerlang, akhirnya si Walid menghadiahi istri keduanya dengan bermalam bersama. Dan di sisi lain terlihat istri keempat Walid yang cukup emosi karena harusnya malam ini adalah jatah Walid bersamanya. Minggu ni je, 3 malam dengan dia tau. Nanti aku cakap Walid. Hingga seketika. Keesokan harinya, kabar bahwa pesantren akan menikahkan Baiduri menyebar dengan cepat. Nampak keempat istri Walid yang berkumpul dan membicarakan perihal rencana pernikahan Baiduri. Mereka takut jika bukan santri yang dinikahkan dengan Baiduri, namun adalah Walid sendiri yang akan menikahi. Karena jika Walid yang akan menikahi, maka sesuai aturan agama yang tertulis di Quran surat An-Nisa ayat 3, yang berkata lelaki hanya boleh mempunyai 4 istri, dan jika ingin meminang wanita lagi, maka wajib menceraikan salah satu istri sebelumnya. Perasaan dari kita yang akan diceraikan. Kita berhak bantah dan kita tak sepatutnya mempertikaikan. Namun jika benar Walid berkehendak menikahi Baiduri, maka sejatinya tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa membantah. Mereka patuh karena mereka percaya bahwa menolak Walid berarti menolak Tuhan. Selama ini itulah doktrin yang meresap pelan-pelan ke nadi mereka. Bahkan Walid bukan sekedar suami, bukan sekedar guru, tapi seorang utusan, titipan langit, Imam Mahdi, jelmaan suci yang tak boleh dilawan. InsyaAllah Walid. InsyaAllah. Kini terlihat pada keesokan harinya, istri pertama Walid yang bernama Hafizah menelpon ibunya Baiduri dan memerintahkan untuk datang ke pesantren. Setelah di pesantren, Hafizah memberi kabar bahwa Walid ingin menikahkan Baiduri dengan salah satu jamaah di pesantren demi menyelamatkan Baiduri dari jalan kesalahan. Dekat sini ada ramai calon. Baiduri terjatuh di tempat yang salah. Saya tak kisah Umi. Terima kasih banyak-banyak Umi. Saya terima aja. InsyaAllah nanti saya akan minta tolong Walid. Allah.
Berpindah ke sisi lain dari pesantren yang penuh intrik ini, kita diperkenalkan pada sosok baru, namanya Basir. Ia bukan orang sembarangan, seorang ulama besar di pondok itu, dan dia satu-satunya tokoh yang kedudukannya hanya satu tingkat di bawah Walid. Gak tahu kenapa, atau mungkin karena Basir telah mendengar bahwa akan ada seorang wanita yang akan dinikahkan dengan salah satu santri di sana, apalagi mereka sama-sama ketahui Baiduri ini adalah wanita cantik. Terlihat Basir yang sedang menghadap ke Walid dan bercerita bahwa semalam ia mimpi bertemu Rasul, dan Rasul memberi perintah agar dirinya harus menikah untuk yang ketiga kalinya, dengan tujuan menolong atau mengangkat seseorang wanita untuk kembali ke jalan yang benar. Tambah gerak, apakah kamu bertemu Rasulullah? Ada satu peristiwa yang berlaku yang kepelit. Saya tak percaya itu bisa. Lalu Rasulullah, takutnya saya tidak digantikan dengan yang saya menunggu melihat. Sampai nangis nggak tuh ceritanya. Dan di saat bersamaan, terlihat di rumah Baiduri sebuah perdebatan antara ibu dan ayahnya. Ibunya memaksa untuk menikahkan Baiduri dengan santri dari Walid. Di sini ayahnya menyangkal dan mencoba mengingatkan bahwa pemikiran si Miskun sudah sesat. Tapi dengan kekuatan ras terkuat di bumi, Miskun pun ngeyel dan terus ngeyel. Dia yang banyak ajar saya agama. Kenapa? Dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Saya akan awak. Syurga awak ada pada suami. Yang ada pada suami macam ni. Sama cara pikiran awak. Keadaan semakin memanas di mana-mana, termasuk istri kedua Walid yang mempertanyakan pada Walid karena kekhawatirannya jika ternyata pada akhirnya Walid lah yang akan menikahi si Baiduri. Namun dengan ketangkasan berbicara, Walid pun menenangkan istrinya. Walid nak menikah dengan Baiduri kan? Contoh Walid nak menikah dengan dia. Tak cukup 4 pun. Bila dari Walid yang cemburu ke. Assalamualaikum Walid. Tak lama kemudian datanglah istri keempatnya yang bernama Habibah. Habibah juga mempertanyakan kekhawatirannya jika Walid akan menikahi si Baiduri. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sekarang Walid terlihat tak adil kepada istri-istrinya. Ada apa ni bidadari Walid? Walid tak pernah beza ke mana-mana istri. Saya sebenarnya tak pernah setia dengan Rabiah. Malam-malam kami pun dirapat. Macam tu ke Walid kata adil. Walid tak adil. Kita sudah memang syukur. Habibah. Nah, di sini nih. Entah manipulasi atau apa, hanya dengan pertanyaan sedikit dari Habibah, dia malah diseret masuk ke dalam forum kecil berisi penghakiman. Walid langsung marah dan mengumpulkan semua istrinya untuk ia ceramahi, dengan dibalut pengetahuan dan kemampuan manipulatif. Sama sekali nggak ada ruang untuk diskusi. Cuma keputusan sepihak yang dibungkus seolah itu titipan dari langit. Walid menghukum Habibah dan akan mengirimnya ke tempat lain yang bernama Pesantren Labuan. Entah apa maksudnya, atau mungkin agar Walid hanya mempunyai 3 istri dan berkesempatan untuk meminang Baiduri. Akhirnya Habibah pun diantarkan ke Labuan untuk menyucikan kembali dirinya. Dan kini kita beralih kepada Baiduri yang sedang ngobrol sama temannya dan menceritakan bahwa ia sedang merasa sedih karena ibunya terjerumus dengan kelompok sesat. Meski hatinya menolak, Baiduri mulai merancang satu rencana. Jika ibunya mengajak kembali ke pesantren itu, ia akan menurut. Bukan karena tunduk, tapi karena ingin menyelami lebih dalam, mencari celah-celah janggal dalam ajaran Walid dan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Akhirnya Baiduri pun menuruti permintaan ibunya untuk menimba ilmu di pesantren Walid. Dengan sebuah perahu karena emang lokasi pondoknya tuh agak ke pedalaman dan satu-satunya jalan adalah melewati sungai, Baiduri dan ibunya pun kembali ke sana. Sesampainya di pesantren, malam itu Baiduri langsung diperlihatkan sebuah acara perjodohan. Jadi bukannya khataman guys, pesantren ini tuh fokus kepada acara-acara yang tujuannya bercocok tanam. Ini cuma acara pertama, nanti bakalan ada banyak acara puncak di mana semuanya dianjurkan untuk bercocok tanam. Acara perjodohan kecil itu pun dilakukan dengan alasan bahwa Walid mengaku mendapat bimbingan langsung dari Rasul. Bimbingannya berisi untuk menjodohkan para santri agar bisa meraih akhirat beserta keindahannya. Alhamdulillah. Malam ini untuk mengakhiri kehidupan dunia dan khususnya pesanan Rasulullah SAW, 3 orang akan jadi insan terpilih. Mahaimah syukur dengan surganya Syekh Ali Anwarullah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih Nek. Diana Surya Abdul Ghani. Salmiah Khairuddin. Saksikan sallallahu alaihi wasallam. Aku nikahkan akan dikau. Lalu di kemudian hari, Baiduri terlihat mulai rajin ikut ceramah. Kadang dari istri pertama, kadang istri ketiga. Ayat demi ayat disampaikan dengan artikulasi yang fasih. Gak ada yang nyeleneh. Semuanya terdengar sah-sah aja, bahkan logis secara agama. Tapi justru disitulah Baiduri makin bingung. Karena meski ajarannya gak melenceng, ada rasa yang gak enak. Rasa yang gak bisa dijelaskan seolah semua ilmu itu disajikan dengan wajah manis, tapi punya agenda gelap di belakangnya. Di rumahnya, Baiduri berpikir keras bagaimana dia bisa menyadarkan ibunya dari ajaran sesat itu. Selagi dia mikir, terdengar suara ayah dan ibunya yang kembali bertengkar. Terlihat ayahnya yang sudah capek dan melarang keras si istri untuk mengikuti ajaran-ajaran si Walid, tapi ibunya malah ngeyel dan gak mau diem. Dia melawan dengan dalil, dengan emosi, dengan keyakinan yang ia peluk mati-matian. Saya ini dah lama sabar. Tak habis-habis jihad ummah untuk akhirat. Tak payah anak saya tak berguna saya jadi suami awak. Dia. Saya ceraikan awak dengan paksa. Karena masih saja si ibu yang keras, akhirnya cerai talak satu pun dilontarkan. Lalu setelahnya adegan membawa kita pada tepi sungai di mana para ulama-ulama dan syekh sedang menunggu kepulangan anak si Basir. Ceritanya di sini Basir tuh punya anak. Anak si Basir itu bernama Hambali. Ia baru saja kembali dari Yaman setelah bertahun-tahun mendalami ilmu syariat dan tauhid dari para ulama besar di sana. Kepulangannya bukan untuk beristirahat, ia pulang untuk mengabdi, menjadi salah satu ustadz muda di pesantren Walid seperti yang telah direncanakan lama oleh ayahnya. Ayahnya berpesan agar Hambali bisa menjadi penerus pesantren dan melanjutkan dakwah di suatu saat nanti. Setelah itu di keesokan hari sumpah jabatan pun dilakukan. Jadi ustadz-ustadz yang akan mengajar di pesantren itu tuh harus melakukan sumpah terlebih dahulu. Namun ada sesuatu yang aneh. Ketika si Hambali membaca sumpahnya, dia merasa bahwa kalimat ucapan sumpah itu tak sesuai dengan dasar-dasar agama yang ia pelajari di Yaman. Atas nama Allah dan Rasul, menjaga hati supaya sentiasa bersih, yang menjalankan syariat Islam. Saya juga bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah. Seluruh jiwa raga saya kepada Walid Muhammad Mahdi.
Tak lama kemudian si Hambali pun langsung menemui temannya yang merupakan mantan santri dan menanyakan apa alasan dia pergi dari pondok si Walid. Hambali pun cukup kaget dengan beberapa info yang ia dapat dari temannya. Masih aku cakap semua orang kena minum air kaki Walid. Siapa macam tu sekali? Yelah yang muda-muda dikawinkan dengan ahli yang tua-tua. Tapi dia orang dibuat macam hamba api. Tak terseksa ke macam tu. Singkat cerita, kini datang hari di mana ada beberapa santri wanita yang mulai mondok di sana. Mereka datang dari arah yang berbeda, tapi membawa luka yang sama. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dengan masa lalu yang berantakan, patah, terluka, frustasi, dan berharap bisa memulai ulang hidup di tempat ini. Intinya mereka adalah orang-orang yang frustasi sama hidup mereka, ingin mencoba kehidupan yang lebih baik di pesantren. Walid pun langsung mengeluarkan kata-kata mutiara penuh pesona untuk perintah melepaskan cadar mereka. Tidak ada lagi batas di antara anak-anak Walid. Tanpa ada batas walau sebesar sebatang jarum. Buka dekat semua. Cantik sungguh anak-anak Walid. Sebentar lagi Walid nak dengar seorang pada Walid bermuhasabah dia tanpa melindung apa-apa. Walid. Walid yang merasa dirinya adalah jawaban dari segala doa wanita tersesat langsung menjalankan sesi lanjutan. Gak pakai acara ribet, dia langsung manggil satu persatu santriwati yang dianggap berpotensi dengan alasan pembinaan pribadi. Mereka diajak ngobrol berdua di dalam kamar. Katanya untuk mendengar keluh kesah, katanya untuk memberi bimbingan langsung, padahal isinya cuma obrolan ringan, spik-spik tipis berbalut nasihat, dan juga shockbreaker tua yang butuh oli baru. Jangan malu. Tapi orang lain takkan tahu. Pandang. Biar ada Walid. Kini hari-hari pun berjalan sesuai dengan aturan dan keinginan si Walid hingga tibalah di suatu siang di mana ada santriwati yang ngamuk-ngamuk pengen pergi dari pesantren itu karena dia mendapat perilaku tak wajar. Dia adalah wanita yang waktu itu dinikahkan dengan para bapak-bapak ustadz di pesantren itu. Hambali yang melihatnya pun cukup miris dan mulai meyakini bahwa ada kesesatan yang dijalani Walid juga ayahnya. Namun dia masih belum bisa berbuat apapun atas keadaan yang dihadapinya. Setelah melihat wanita yang menderita, Hambali langsung diperlihatkan sebuah keadaan di mana banyak santri yang berkumpul mengisi sumur dengan air. Saat Hambali mendekatinya dan bertanya, para santri menjawab bahwa air yang dimasukkan ke sana adalah air bekas mandi si Walid yang penuh keberkahan. Tujuannya dimasukkan ke sumur itu adalah biar semua santri bisa saling berbagi air berkah itu dan masuk surga bersama-sama. Walid kata, air ini suci, air surga. Masya Allah, hari-hari jemaah akan minum berapa berkah Walid. Astagfirullah. Di sisi lain terlihat Baiduri yang sedang bercerita kepada temannya tentang sebuah rencana yang akan ia jalani. Demi menyadarkan ibunya, Baiduri berniat akan tinggal di pondok dan menjadi santri lalu mengajar ilmu yang ia dapatkan dari Mesir sedikit demi sedikit. Pada malam harinya, Baiduri pun langsung membicarakan kepada ibunya tentang kemauannya tinggal di pondok dan bekerja di sana sebagai pendidik. Lebih baik kalau kita tinggal di dalam pondok dekat Cik Umar. Alhamdulillah. Betul nih. Kekenalkan anak. Alhamdulillah. Langsung sat gak pakai lama, Baiduri dan ibunya berangkat ke pesantren dan berencana akan menetap. Hari pertamanya ia di pondok, Baiduri langsung mengikuti acara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Walid. Acara pelantikan itu ditunjukkan untuk meresmikan kedudukan-kedudukan yang dimiliki agar mereka tahu kasta mereka ada di mana dan juga tahu cara menghargai sebagaimana harusnya seperti aturan yang ditentukan oleh pondok. Santri diajarkan untuk tahu batas mereka, mengerti cara bicara pada yang lebih tinggi dan menghargai yang lebih dulu dipilih. Baru aja selesai acara pelantikan, tiba-tiba datanglah beberapa santri yang mengarak seorang pria muda yang ternyata ketahuan telah berduaan dengan sosok yang bukan muhrim di semak-semak belakang pondok. Kami terjumpa Hasna dan juga Khatijah berduaan di pondok belakang sana. Akhirnya acara sidang untuk memberi hukuman pada santri yang ketahuan itu pun diberlakukan dengan hukum Islam. Kita berdua-duaan dengan yang bukan muhrim kita. Ini adalah di antara kesalahan besar. Kami hanya berjumpa sekejap ya Walid. Bukan saja Walid. Yang Walid melarang jemaah Walid. Ini adalah di antara kesalahan yang besar. Setelah hukuman dilakukan, terlihat Hambali yang protes kepada ayahnya karena tak seharusnya hukuman itu diberlakukan. Ia mempertanyakan kenapa keputusan bisa dijatuhkan tanpa bukti, tanpa klarifikasi, dan tanpa ruang pembelaan. Tapi balik lagi, ajaran Walid ini memang jos. Bisa aja menyusun keahliannya untuk menyusun kata-kata manipulasi, sehingga nampak tak ada kesalahan dengan apa yang dilakukan. Allah SWT boleh menentukan hukumannya. Mereka itu cuma ditangkap berdua-duaan. Karena mengatakan yang hukuman Allah itu salah. Keputus yang paling baik. Islam adalah pilihan saya. Tak ada salahnya kalau jalankan Islam dan kafah. Berpindah lagi ke Walid dan ketiga istrinya. Diperlihatkan sebenarnya para istri mempunyai masalah internal. Ada rasa kecemburuan akibat pembagian jatah yang tak adil. Si Walid selalu menghabiskan malam lebih banyak bersama Robiatul, istri kedua. Karena bagi Walid, Robiatul adalah istrinya yang paling pintar untuk menggosok bambu milik Walid. Istri ketiganya yang bernama Masita terlihat mulai tak terima karena ketidakadilan si Walid. Istri pertamanya juga merasa hal yang sama. Kesedihan mendalam pun dirasakan karena hutan miliknya tak pernah dijamak. Sangat jarang bambu wulung milik Walid ditanam di hutan mereka. Keesokan harinya setelah menyaksikan sendiri bagaimana seorang santri dihukum tanpa dasar yang jelas, Hambali tak bisa diam. Hambali menyempatkan diri untuk pergi ke kota dan bertemu kiai yang menurutnya lurus untuk meminta pendapat dan menceritakan apa yang terjadi di pesantren yang ia tempati. Ayah saya salah seorang rakan yang ketua. Cuma satu soalan, adakah saya ini kena anak derhaka saya memerangi ayah saya sendiri?
Setelah bertemu Kiai, Hambali memikirkan cara bagaimana dia bisa mengumpulkan bukti kebobrokan pesantren yang diajarkan Walid. Di tengah kebingungan mengumpulkan bukti, tiba-tiba saat dia sedang berjalan di halaman pesantren, terlihat Baiduri yang menyapanya dan menghentikan Hambali untuk mengobrol sebentar. Di sana Baiduri menanyakan apa pendapatnya tentang pesantren ini. Apakah ada kesalahan yang terlihat? Baiduri yakin bahwa Hambali lulusan dari Yaman, maka tak mungkin Hambali tak mengetahui kejanggalan di pesantren. Mereka pun melanjutkan obrolan dan bersepakat untuk bersatu mengumpulkan bukti-bukti demi menyelamatkan orang tua masing-masing dari pesantren. Terlihat banyak hal yang mereka berdua lakukan dan diantaranya adalah membaca kitab-kitab tulisan Walid dan memberikannya pada kiai yang ia percayai untuk dikaji. Sering ngintip-ngintip perilaku Walid, juga memberikan ajaran yang baik dengan sedikit demi sedikit kepada santri dan santriwati di sana. Dan singkat cerita, kini tiba di hari di mana ada salah satu ustadz yang meninggal. Acara pemakaman pun dilakukan dengan beberapa perwakilan saja dari guru dan para santri. Baiduri merasa aneh kenapa sedikit sekali yang hadir di sana. Terlebih lagi, di saat jenazahnya dibawa menggunakan kapal untuk menyeberang, istri dari almarhum malah nggak ikut mengantarkan ke pemakaman. Baiduri yang penasaran pun langsung menghampiri wanita itu dan menanyakan kenapa dia tak ikut. Kenapa kau tak ikut pergi kubur? Pergi ke kubur. Ternyata seorang wanita tak boleh ikut menguburkan walaupun statusnya adalah istri. Ada apakah di balik semua ini? Hambali dan Baiduri yang penasaran pun bingung harus mencari info kemana. Akhirnya, mau nggak mau mereka kembali bersabar dan kembali menjalani aktivitas-aktivitas pesantren. Singkat cerita, kini scenes menunjukkan ketiga istri Walid yang sedang berkumpul. Terlihat Masitah yang menerima telepon dari istri keempat Walid yang mengabarkan bahwa Walid telah mengirimkan kabar perceraian. Mereka bertiga pun panik dengan apa yang akan dilakukan oleh Walid. Apakah benar prasangka mereka bahwa Walid akan menikahi Baiduri? Mari kita meluncur ke sisi Walid. Pada malam itu Walid mengumpulkan santri-santriwati untuk berkumpul dan mengajak mereka untuk berzikir dengan tingkat kekhusyuan 1000 juta miliar %. Karena zikir itu harus fokus banget, Walid pun mengajak semua santri untuk berzikir di sebuah gua kecil di dekat pesantren. Sesampainya di gua itu, Walid memberi arahan-arahan untuk para santriwati agar berzikir dengan sehusu-husunya dan dilakukan secara terpisah-pisah. Tempatnya banyak malaikat. Kita boleh tengok malaikat, Walid? Bukan khusyuknya zikir anak-anak Walid nanti pejamkan mata. Dan jangan berhenti berzikir. Walid tak suruh berhenti. Baik, Walid. Syirah boleh pergi di sebelah seri. Ya, boleh pergi belakang sana. Lia, Muna boleh ke sana. Baik, Walid. Pergi ke sana dan pejamkan mata masing-masing. Ingat pesan Walid, jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh. Semua santriwati disuruh untuk menempati posisi masing-masing yang dipilih oleh Walid. Namun ada satu wanita yang gak disuruh buat berzikir. Dia adalah Dewi. Lah ternyata di saat semuanya berzikir dengan perintah memejamkan mata dan jangan berhenti kalau gak disuruh berhenti, di sana Walid malah memberikan tongkat saktinya kepada wanita bernama Dewi itu. Kenapa wanita itu pada mau? Nanti ada penjelasannya, coy. Macam mana, Walid? Walid nak Dewi pandang pada mata Walid. Allah dah utuskan Walid untuk membimbing Dewi ke syurga. Nah di sini si Baiduri yang udah ngintai dari lama pun mengikuti si Walid dan mengintipnya. Kaget dong dia. Karena kaget, dia langsung nelfon Hambali agar segera menyusul ke sana. Saat Hambali pun langsung nyusul. Macam mana ni? Kita kena kumpul bukti yang banyak lagi ya. Setelah menyaksikan adegan itu, Baiduri langsung memberitahukan apa yang telah ia lihat kepada ibunya. Terlihat ibunya yang gak percaya dan berkata bahwa itu hanyalah fitnah. Fitnah? Ya Allah, bukan fitnah, Bu. Ibu percaya cakap Baiduri pun dah cukup dah, Bu. Apa yang dia buat pun dah melampau sangat, Bu. Apa yang dia buat pun dah melampau sangat, Bu. Itu bukan musyrik, Bu. Nah kita sebagai penonton mikirkan kenapa tadi nggak direkam padahal dia megang HP. Anjing kan? Lanjut. Setelah mengetahui hal itu, Baiduri dan Hambali pun mulai sedikit menegaskan sikapnya. Baiduri terus-menerus mencoba mendekati Hafisah, istri pertama Walid, untuk menyadari perbuatan Walid dan memancing dengan sarkas-sarkasnya. Sebenarnya si Hafisah mulai berpikir aneh dan curiga, tapi dia masih terbelenggu sama keyakinan dan kepercayaan bahwa Walid itu adalah utusan Tuhan. Singkat cerita, waktu terus berjalan, dan di tengah waktu yang terus berputar itu, Walid justru semakin jaya, berdiri di atas puncak kekuasaan yang sejatinya dibangun dari retakan demi retakan kebohongan. Bahkan saat Habibah, istri keempat yang telah diceraikan, datang ke pesantren untuk memohon ampun dari Walid, Walid pun mencampakkannya dan melakukan playing victim dengan membuat keadaan seakan Habibah telah melakukan kesalahan yang luar biasa besarnya. Kamu bukan lagi jemaah. Keluar dari sini Habibah. Sifat dan akhlaknya telah melampaui batas. Mulai hari ini, Walid haramkan istri-istri Walid untuk melayan Habibah. Sifat dan akhlak paling yang buruk. Ini amanat dari Walid. Emang bisa aja nih si aki-aki, demi mempunyai kesempatan menikahi wanita lain, dia tega ngusir si Habibah semena-mena. Tentu tujuannya biar istrinya sisa 3, dan dia masih punya satu kesempatan lagi buat menikah. Gak cuman Walid, si Basir juga nampak ngebet banget buat nikah. Dia bilang ke Walid kalau dia kembali bermimpi dan Rasul datang ke mimpinya, lalu menyuruhnya untuk menikahi seorang wanita. Sekarang lebih jelas ciri-cirinya. Yang putih, imut, kecil. Pokoknya dia nyebut ciri-ciri Baiduri ke Walid dengan harapan dia akan dinikahkan dengan Baiduri. Bukan menolaknya, Walid malah seperti memberi harapan dan menyuruh Basir untuk menunggu pengumuman dengan siapa dia akan menikah di acara Malam Bahtera Melayu. Setelah istiqarah, saya membayangkan perempuan itu kecil-kecil, putih, bantu saya dari bawah. InsyaAllah. Tapi di sini Baiduri dan Hambali tak tinggal diam. Mereka terus menjalankan rencana mereka dengan konsultasi kepada Kiai dan meminta petunjuk. Di sini Kiai menyarankan untuk jangan bergerak sendirian dan lebih baik lapor ke polisi. Setelah pertemuan dengan Kiai, nampak Baiduri yang kecewa dan merasa miris karena seorang Kiai besar yang mengetahui adanya kesesatan ini malah hanya menyarankan, bukannya ikut bergabung memerangi kejahatan, malahan kayak mau nggak mau ikut campur.
Kembali lagi ke pondok, terlihat kelompok santri wanita baru sedang berkelahi karena memperebutkan perilaku istimewa dari Walid. Saat mereka bertengkar, tiba-tiba Hafizah datang menenangkan situasi. Lalu Hafizah membawa ketua dari kelompok itu dan menanyakan kenapa seorang ketua malah berkelahi, bukannya memberi contoh. Ketua santri baru itu pun menjawab karena dia layak memberi kekerasan pada wanita yang tak taat padanya, mengingat statusnya juga adalah istri Walid. Saya istri batin Walid. Walid cakap saya ada peranan dalam dakwah Walid. Walid sudah saya rahsiakan. Hafizah pun kaget mendengar hal itu. Namun di sini dia mencoba bersikap tenang dan akan berpikir sebelum bertindak. Kini singkat cerita, pada pagi harinya akan ada acara kumpulan santri untuk persiapan malam Bahtera Melayu. Malam di mana itu adalah malam terpenting buat semua orang di sana. Saat sedang mempersiapkan tempat, terlihat ada dua santri yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka sadar atas ajaran yang salah dari Walid. Dan di halaman pondok terlihat Baiduri yang sedang mengobrol dengan Hafizah dengan bahasa yang tertata. Baiduri memberikan beberapa kalimat yang cukup membuat Hafizah terdiam dan merenungkan keadaan. Di mana maksudnya jihad ummah? Saya rasa Umi lebih faham. Dan mungkin kefahaman saya tentang maksud itu berbeza. Singkat cerita, malam Bahtera Melayu pun dilaksanakan. Mereka semua menggunakan baju yang sudah ditentukan oleh Walid. Acara dibuka dengan kalimat-kalimat mutiara dari Walid dengan percaya dirinya. Alhamdulillah, Walid harap ingat mim lam alif ya waw. Kalimat thayyibah penentu akidah. Muhammad Rasulullah bersama dengan kita menjadi saksi penyatuan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Ananda Deni Nurmita dengan Syekh Marzuki Kalimat. Datuk Bendahara kita nikahkan Datuk Bendahara dengan Kalsum Ibrahim. Terlihat si Basir yang kaget sekaget-kagetnya. Bukan Baiduri, tapi ibunya Baiduri lah yang dipilih Walid untuk dinikahkan dengan si Basir. Lalu dengan siapa Baiduri harus menikah? Putri Gunung Leda kita jadikan permaisuri beta. Amanah yang diberikan oleh Ras pada beta. Jadi siapa yang berhak untuk membantah? Tak kuat menerima fakta itu, Baiduri pun pingsan dan terbangunkan oleh suara lemah lembut penuh pesona ketampanan. Dinda Dinda akan menjadi hak anda tak lain lagi. Ini ketentuan Allah. Baiduri cuma jadi istri Walid di alam gaib. Tak ada satupun dari mereka yang berani membantah keputusan si Walid. Semuanya sepakat bahwa pernikahan akan dilakukan dengan serentak 3 hari ke depan. Nah, sebelum pernikahan serentak itu, Walid masih saja menggunakan kekuasaannya untuk menggait salah satu santrinya. Sasaran kali ini adalah santri yang bernama Amirah. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara Walid membujuk santri-santri sebelumnya. Amirah tahu tak, malam ini Rasulullah sama kita. Walid diperintah Allah. Walid mesti jadikan istri batin Walid dan menghalalkan semuanya. Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Amirah binti Marzuki dan mas kawin dan Al-Fatihah. Terima nikahnya Siti Nurhaliza binti Khalid. Terlihat Hafizah yang menangis hati karena baru mengetahui dengan matanya sendiri, ternyata kelakuan Walid yang sebenarnya memang tak bisa dibenarkan. Karena kebiadaban si Walid ini, banyak hati yang harus terluka begitu hebatnya. Tak hanya istrinya, Baiduri yang menangis di kamar bersama ibunya, dan juga salah satu santri muda yang menangis karena dijodohkan dengan pria tua. Singkatnya, besok adalah hari di mana pernikahan serentak akan dilaksanakan. Terlihat Baiduri dan Hambali yang cepat-cepat menjalankan misi mereka, menyelamatkan para santri-santri yang mau mendengarkannya, yang percaya akan diselamatkan. Dan untuk yang masih tetap percaya dengan ajaran Walid, maka akan dibiarkan di dalam pondok. Semua dekat sini. Dah, mana dekat sini kecuali yang memang baik ke Walid. Saya pikir masih dulu. Jadi, Saat semuanya sudah siap di kapal, terlihat Baiduri yang kembali masuk ke dalam pondok untuk menjemput ibunya yang masih di dalam. Namun naasnya saat berjalan menuju keluar, mereka ketahuan sehingga akhirnya rencana pun gagal, lalu Baiduri dan Hambali diikat dan akan dihukum karena pengkhianatan. apa kanannya Walid? Ingat kepada masjidnya. Kau sebenarnya pengkhianat yang sejati Walid. Demi Allah, saya sanggup memeranginya. Ini pilihan mereka. Apa hukuman? Rejam. Allah. Kau rejam aku seorang saja Walid. Baik, aku tak apa-apa kan. Hambali meminta agar Walid jangan menghukum Baiduri dan biar Hambali saja yang menanggung hukumannya. Aneh. Walid sepakat untuk tidak menghukum si Baiduri dengan lemparan batu. Tapi di sini Walid mengganti hukumannya dengan mengikat Baiduri dan dibawa masuk ke dalam kamar. Entah apa yang dipikiran Walid, mungkin dia adalah satu-satunya pria di dunia yang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk kemakmuran tongkat terongnya. Belum sempat Walid mengeluarkan tongkatnya, beruntung si Hafizah datang mencegahnya. Lalu di luar terlihat entah siapa yang melaporkan, tapi gerombolan polisi datang untuk menangkap si Walid. Raja, aku tangkap. Terus siapa yang laporin? Ternyata Hafizah lah yang melaporkan semua ini. Saya yang baik. Pengkhianat. Kembali dulu lagi. Dan dengan kehancuran Walid beserta tongkat saktinya yang sudah tak bisa lagi mendapat mangsa, film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, kepercayaan adalah pintu yang bisa mengantar manusia menuju keselamatan, tapi juga bisa menjerumuskannya ke jurang kegelapan. Mereka datang dengan harapan, tapi pulang dengan penuh luka ketidaktahuan. Setelah nonton film ini, saya kepikiran gini, iman itu bukan tentang siapa yang paling lantang menyebut nama Tuhan, melainkan siapa yang paling setia menjaga kemanusiaan, sesuai pada Al-Quran. Dan sekarang saya pengen ngomong, kalau kamu cukup terhibur dengan video ini, mohon perkenankan diri, perkenankan jempol untuk pencet tombol merah, bantu buat subscribe. Tapi kalau kamu kurang terhibur dan merasa ada kritik yang perlu disampaikan, tolong sampaikan dan pasti saya akan memperbaikinya. Sekian dari saya, Babau pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.